Mbak buka bajunya, dia bilang buka juga braknya Mbak, kata dia gitu kan. Keluarin stetoskopnya, dia ngecek lumayan lama, tapi sorry, dia ngeceknya itu sambil nyenggol-nyenggol bagian sensitif payudara. Nah, aku mau cerita itu keburu dipatahkan dengan kalimat dokternya itu baik. Jadi aku ngerasa takut. Ya, semenjak kejadian itu, aku berobat ke psikiater juga sampai sekarang masih konsumsi obat. Banyak orang yang akhirnya ngecap, ya lagian kenapa nggak teriak, kenapa nggak ngelawan, nggak langsung cari bantuan di saat itu juga. Kejadian udah lama, kenapa baru speak up sekarang? Untuk Q bisa inget lagi detail by detailnya tuh udah ada gejala psikologisnya sendiri. Ya jujur aja aku sebenarnya lumayan ngerti perasaan kamu ya, pernah kejadian sama aku lama banget yang lu. Cuma ya karena aku berusaha lupain, bener bingung gitu. Iya, Kayak betul. ini apa ya gitu. Jadi pasif banget gitu. Itu adalah tingkatan terberat tuh. Orang yang punya relasi kuasa melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu hukumannya paling berat tuh. Halo teman setia, balik lagi sama aku Marian di Tias Talks. Hari ini kita mungkin di luar entertainment dan di luar lifestyle topiknya, tapi memang ini lagi marak banget kita dengar di berita. Kebetulan ini adalah tentang kasus pelecehan seksual yang akhir-akhir ini di cover di berita, apalagi berhubungan dengan dunia medis ya, di mana pelakunya banyak adalah dokter. Mungkin di luar sana juga masih banyak yang belum berani speak up atau cerita karena pernah mengalami hal yang mirip. Tapi mungkin dengan TS Talks episode kali ini kita bisa share lebih banyak informasi dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan mungkin kita juga bisa tahu mungkin sebenarnya nextnya kita harusnya ngapain sih gitu. Jadi I would like to welcome, hello Indah Kak. Sundari, Yes, seorang psikolog. betul. Halo. Welcome to TS Talks. Thank you for having me, Kak. Senang banget ada kamu di sini karena banyak sekali informasi, insights kamu, konten kamu yang sangat inspiratif dan juga mungkin banyak membantu orang-orang yang lagi galau di rumah juga. Amin, semoga Iya. bermanfaat. Thank you banget loh, Kak. Betul. Nah, aku juga mau welcome ada melalui online di Zoom ada kuasa hukum Satria Marwan dan juga salah satu penyintas yang kemarin kebetulan masuk berita satu kasus di Malang dengan inisial Q. Halo Mas Satria. Halo Kak. Halo. Halo. Hai juga Kakak Q. Halo Kak. Halo. Welcome ya ke TS Talks ya. Nah mungkin sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih sama Mbak Indah sebagai seorang psikolog. Oke. Sebenarnya fokusnya di bidang apa dan biasanya yang datang nelpon atau datang ke tempat prakteknya Indah tuh sebenarnya kasus-kasus seperti apa? Oke, jadi kalau aku adalah Indah Sundari. Oke, kenalan lagi. Aku Indah Sundari, aku adalah seorang psikolog. Kebanyakan kasus yang memang aku hadapi terkait dengan relationship, Kak, in general. Jadi pacaran, pernikahan, family, bahkan urusan terkait dengan perselingkuhan, lalu juga perceraian, itu juga banyak banget aku hadapi. Dan mungkin lately ya 2-3 tahun terakhir ini banyak yang datang ke aku ya mungkin usia-usia Gen Z atau millennials yang juga somehow tuh merasa terjebak di dalam toxic relationship. Itu lagi banyak banget sih, Kak. Oke. Gitu. Jadi mostly terkait dengan relationship, sisanya terkait dengan self development. I see, oke. Nah mudah-mudahan topik yang hari ini gak akan banyak yang datang ke Indah ya. Semoga tidak semakin banyak. Betul. Tidak semakin banyak korban atau penyintasnya. Mungkin yang pertama kemarin terkuak pertama kali sebenarnya kasus yang di Bandung. Ya kan, kasus yang di Bandung di mana seorang dokter melakukan pelecehan seksual terhadap anak pasien, ya kan, lewat anestesi yang akhirnya terungkap ternyata mungkin dia bukan satu-satunya korban, ya kan, dan sekarang sudah dilaporkan ke polisi. Yang kedua ada juga dokter Objin, ya, dokter kandungan yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya juga. Nah yang terakhir adalah berita yang dilaporkan di Malang, di kota Malang, di mana ini juga terjadi, dokternya juga dokter IGD kalau nggak salah. Tapi kita akan tahu lebih banyak lagi karena kebetulan kita sangat beruntung hari ini Q mau share dengan kita yang mungkin nanti kita akan dengar langsung.
Nah, mungkin untuk Mas Satria juga sebelum kita ngobrol dengan Q, kita bisa dengar dari Mas Satria mungkin perkenalan biasanya menangani kasus seperti apa dan di sini sebagai apa mewakili Q. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Terima kasih undangannya dari teman-teman TS Media. Jadi kita mengapresiasi sekali ya kesempatan pada hari ini bahwa TS Media ini sudah support korban, sudah aware dengan isu-isu seperti ini. Jadi saya Satria, saya di sini adalah kuasa hukum mewakili korban, mewakili klien kami terhadap case beliau tentang dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh klien kami, begitu. Oke. Thank you Mas Satria dan halo Q, welcome Halo, di Kak. TS Talks. Bagaimana kamu kabarnya sekarang? Cukup baik, alhamdulillah. Iya, Pasti banyak sekali yang bertanya-tanya kepada kamu juga ya. iya banyak. Iya, Semenjak di-up kasus ini banyak yang DM, banyak yang WA juga sih. Mungkin kalau boleh ceritain sedikit ya, mungkin kan teman setia ada yang belum mengikuti. Cuma Oke. memang sudah masuk berita dan kamu juga sempat ceritain kronologinya di sosial media kamu. Cuma mungkin untuk teman setia yang nonton, baru banget nonton, mungkin nggak begitu tahu kronologi dan ceritanya, mungkin boleh sedikit diceritain Q. Boleh, Kak. Jadi waktu bulan September tahun 2022 itu tujuan ke Malang itu sebenarnya buat liburan, Kak. Aku sendiri ke Malang, terus waktu itu kebetulan memang badanku ringkih, jadi gampang sakit gitu. Terus di tanggal 26 September itu sempat datang ke IGD, terus ikutin prosedur kayak disuruh ronsen, terus udah gitu dicek biasa lah di situ. Terus dokter IGD tersebut bilang katanya suruh catat nomor handphone di meja suster karena hasil ronsennya nanti akan dikabari dari pihak rumah sakit by WA gitu. Ya udah aku catat, infusan udah habis, aku pulang. Nah, malamnya dokter IGD tersebut ngabarin. Jadi yang ngabarin itu bukan dari pihak rumah sakit ataupun suster. Jadi dokternya langsung yang ngabarin hasil ronsennya. Nah, beberapa jam kemudian keadaan aku nggak membaik, akhirnya aku masuk ke rumah sakit lagi. Ke rumah sakit itu lagi, eh cuma itu tengah malam, Kak. Tengah malam masuk tanggal 27 dini hari. Di IGD itu cukup rame tanggal 27 itu. Cuma dokter itu langsung WhatsApp, Mbak, langsung aja ke bed nomor sekian. Jadi aku nggak perlu ngantri gitu. Aku kaget, cuma ya udah keadaanku kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi aku langsung ke bednya, diperiksa yang harusnya dokter itu nggak jaga hari itu, cuma dia nanganin aku. Jadi ada dokter lain yang harusnya jaga pada hari itu, jadi diambil alih sama dia gitu. Terus udah gitu diperiksa, akhirnya dirujuk untuk observasi, dirawat. Terus, tapi dari awal dokter itu punya nomor handphone, dia udah mulai bahasnya keluar ranah gitu. Kayak nanya lagi ngapain, udah makan apa belum, kayak gitu. Udah mulai flirting gitu. Cuma nggak aku respon dari situ. Akhirnya aku dirawat di ruangan VIP Alamanda di rumah sakit itu. Siang harinya temanku jenguk yang di Malang, temanku sama ibunya jenguk. Terus di ruangan itu kami bertiga. Terus gak lama dokter itu datang jenguk, dokter IGD itu. Yang harusnya bukan ditangani dia lagi karena aku udah ada dokter spesialis yang pegang aku gitu. Datang jenguk. Nah temanku Benny ini yang jenguk, dia nggak bisa lama. Akhirnya dia titip aku ke dokter, dok titip ya kakak saya gitu. Akhirnya dia pulang. Di situ aku posisi sendiri, berdua dengan dokter itu. Posisi berdua, terus dokternya duduk di samping aku, terus kayak basa-basi ngobrol, gimana keadaannya kayak gitu. Tiba-tiba dokternya berdiri, Mbak saya mau periksa ya. Dia nggak pakai baju dokter yang putih itu, terus dia langsung tutup semua gorden di ruangan, langsung ditutup. Itu aku posisi pakai baju pasien, yang kimono gitu loh Kak, di tali. Terus dia langsung berdiri sebelah,
Terus dia bilang, Mbak buka bajunya, kata dia gitu. Aku di situ masih berpikir kayak, oh ini dokter, ya memang kerjanya ya mungkin kayak gini, maksudnya ngobatin pasiennya kan. Maksudnya aku di situ udah agak janggal, tapi eh, aku masih mikir positif gitu di situ, mau diperiksa gitu. Akhirnya aku buka bajunya, kimono gitu kan. Terus dia bilang, buka juga braknya Mbak, kata dia gitu kan. Terus udah gitu, ya aku mau nggak mau buka karena balik lagi pikiran aku tadi gitu. Ini dokter gitu loh, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya aku buka, berani aku ke atasin, terus udah gitu si dokter sebelah kiri dulu dia ngecek, keluarin stetoskopnya, dia ngecek lumayan lama, tapi sorry, dia ngeceknya itu sambil nyenggol-nyenggol bagian sensitif payudara, ya. Oh no. Dan itu cukup lama gitu, dan itu cukup lama. Akhirnya dia pindah ke sebelah kanan, sama dia ngecek juga, sama nyenggol juga di daerah sensitifnya gitu, dan itu lama nempel tangannya dia gitu. Sama aku udah mulai risih, terus udah gitu aku ngasih apa gestur tubuh yang memang biar ngeliatin aku nggak nyaman gitu loh. Hmm. Aku mulai gitu-gitu tangan, baju aku mulai aku agak tutup-tutupin, terus dia bilang tunggu sebentar belum selesai, dia bilang gitu. Nggak lama dari situ dia keluarin handphone, handphonenya dia keluarin dari saku kanannya, dia gini tapi kameranya pas banget di bagian payudara, jadi ngarah ke payudara dengan posisi tangan masih stetoskop tangan kirinya gitu. Di situ aku ngerasa kayak, oh ini udah nggak bener kayaknya gitu kan. Akhirnya aku bilang, dok ngapain? Sebentar saya lagi balas WA. Dokternya bilang kayak gitu. Cuma aku udah feeling udah benar-benar nggak enak dan aku benar-benar ngerasa nggak nyaman di situ kan. Hmm. Aku langsung tutup paksa, terus aku bilang, dok saya mau istirahat. Itu secara nggak langsung aku ngusir secara halus lah ya dengan aku ngomong kayak gitu gitu. Hmm. Habis itu dokternya bukan langsung keluar tapi malah duduk dulu. Duduk lagi Oh. dia ke sebelah kiri dengan posisi wording masih kayaknya masih setengah kebuka deh karena yang sebelah kirinya itu. Duduk lagi, aku belakangin dan dokter itu masih diem di situ. Akhirnya aku ngomong lagi, dok, saya mau sendiri, mau istirahat, mau tidur dok. Terus dokternya dari situ baru dia keluar. Itu tanpa didampingi suster gitu. Hmm. Udah keluar itu, akhirnya sekitar jam setengah enam, suster datang buat ngecek tensi. Biasa kan kalau perawatan itu maghrib juga ada ceknya kan. Nah, aku di situ sebenarnya mau ngomong ke susternya. eh Sus, dokter Y ini emang kayak gitu ya? Aku bilang kayak gitu kan. Terus, oh iya, kata susternya, tadi dokternya habis besuk ya? Iya. Terus dia langsung ngomong, setahu saya sih dokternya baik, kata dia gitu. Nah, aku mau cerita itu keburu dipatahkan dengan kalimat dokternya itu baik. Jadi Oke. aku ngerasa takut, kayak gitu, Kak, I see. singkatnya. Oke. Dan aku juga sempat Ya, lihat sebenarnya di social media masih ada bukti-bukti WhatsApp langsung dari dokternya yang Mm-mm. memang agak di luar, Ranah sangat tidak profesional profesional ya. lah ya, sangat tidak profesional. Nah, tapi kan ini juga untungnya masih ada ya, buktinya tuh. Dan ini kejadian memang beberapa tahun yang lalu. Nah, yang ya. akhirnya bikin kamu berani untuk speak up tentang kasus ini ke social media dan juga akhirnya melapor ke ranah hukum itu apa ininya, triggernya? Pertama, sekarang kan lagi momentumnya menurutku ya, karena banyak kasus dokter yang di Bandung, di Garut gitu. Temanku ada posting di story, terus akhirnya aku cerita, deh aku juga pernah ngalamin kayak gini, terus aku ceritain di situ, terus dia suruh aku buat speak up gitu loh. Tapi aku takut gitu, maksudnya Mm-mm. aku ngerasa kayak aku nggak punya power apa-apa di sini gitu loh. Takutnya dengan aku, ini kan termasuk aib ya. Dengan aku ngebuka aib ini, takutnya malah jadi berbalik orang-orang ngehujat aku gitu loh. Hmm. Akhirnya ya udah Bismillah deh, aku coba buat speak up dengan niatan nggak ada korban selanjutnya dan semoga si pelaku ini diadili gitu loh. Akhirnya aku Oke. beraniin buat cerita. Oke, Meskipun memang masih mm-mm. trauma ya Kak. Mm-mm. Pasti pasti. Memang tapi memang karena lagi ada momentumnya jadi mungkin orang juga jadi lebih mendengarkan ya. Iya. Nah, Iya, sekarang ini dari posisi hukum Mas Satria sendiri menurut Mas Satria gimana dan juga mungkin untuk menanggapi kasus-kasus yang sekarang lagi ya yang lagi di apa namanya lagi ditangani gitu loh. Menurut Mas Satria gimana dari sisi hukumnya? Ya, jadi gini,
saya mau ngomong general dulu ya mengenai kekerasan seksual ini ya. Jadi untungnya Indonesia itu sejak tahun 2022 itu sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana itu adalah lex spesialis dari KUHP kita. Jadi adanya Undang-Undang 12 tahun 2022 ini memang sangat mengakomodir kepentingan-kepentingan korban, khususnya korban kekerasan seksual. Jadi jauh lebih mudah untuk membuktikan adanya kejadian kekerasan seksual, jauh lebih per victim ininya, semangatnya. Nah, jadi begitu. Berdasarkan undang-undang itu, kita kemarin sekitar, kalau nggak salah tanggal 16 ya, tanggal 18 hari Jumat, kita sudah resmi membuat laporan polisi atas kejadian ini. Kita laporkan dugaan pelanggaran pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022. Jadi begitu. Ini sih sekarang prosesnya sedang berjalan di kepolisian, di Polres Malang Kota. Kita juga sedang menunggu bagaimana prosesnya. Cuman ini kabar terakhir memang dari pihak kepolisian juga sudah mendatangi lokasi kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Oke, makasih Mas Satria. Oke, indah nih studio. Ini kan apa ya? Kasusnya semua berbeda tapi sama, intinya sama-sama betul. sebagai perempuan dilecehkan. Tadi sebenarnya aku agak sedih waktu Q bilang ini dianggap sebagai aib, padahal harusnya jangan jadi aib ya. Betul. Karena kan bukan salah kita. Benar-benar. Dan juga kita malah kalau dibilang aib malah jadi takut ngomong. Padahal kan ini sesuatu yang harusnya kita jangan takut deh, tapi mungkin banyak hal yang kita nggak ngerti gimana cara mulai ceritanya. Benar. Menurut Indah gimana dari sisi psikologi? Oke, mungkin aku feel sorry dulu ya Q udah ngalamin kejadian itu. Sorry banget, aku ngedengerinnya juga jadi ikut miris banget sebagai sesama perempuan juga ya Kak ya. Karena ternyata kondisi kayak gini tuh banyak banget terjadi dan perlahan alhamdulillah korban ini udah mulai berani speak up nih Kak. Cuman pada akhirnya ada faktor yang memang jadi faktor penentu kenapa banyak banget korban itu merasa bahwa ini aib, mereka gak berani speak up. Karena banyak banget judgement juga sih Kak di masyarakat kita. Misalnya kayak tadi gitu, salah satu hal yang bikin Q itu gak berani speak up karena ada patahan langsung bahwa dokternya baik kok. Jadi dia takutnya ngerasa ini bumerang nih buat dia sendiri. Tapi yang aku selalu bilang sama semua perempuan, khususnya para perempuan yang pernah mengalami kasus serupa, aku selalu bilang, ya kalau bukan kita yang speak up siapa lagi gitu loh. Jadi jangan takut sebenarnya untuk speak up. Kalaupun emang kita ngerasa tapi kita gak punya dukungan nih dari siapa-siapa, gak apa-apa kalau kita belum berani speak up secara umum gitu ya ke masyarakat luas. Kita boleh kok speak up ke orang terdekat kita dulu. At least kita merasa ada perlindungan dulu nih dalam tanda kutip dari orang terdekat. Kita merasa ada yang memvalidasi, ada yang mau dengerin cerita kita dulu. Kalaupun ternyata kita memang butuh bantuan atau butuh pendampingan untuk datang ke pihak berwajib, juga kan ada orang yang emang bisa nemenin kita. Jadi memang yang pertama yang harus dilakuin speak up-nya dulu sebenarnya. Cari dukungan dari orang terdekat, baru kemudian kita yuk temui profesional. Boleh lawyer, boleh ke polisi, boleh juga datang ke psikolog misalnya untuk dapat pendampingan secara psikologis. Itu langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh sih Kak. Iya, benar-benar banget. Sebenarnya Q sempat sharing juga langsung dikasih tahu ke teman atau ke kakaknya gitu ya kalau nggak salah waktu itu kejadian ya? Itu teman yang jenguk Kak. Aku minta dia temen. buat balik lagi, tapi dia temen. Tapi dia nggak bisa, posisi dia waktu itu mau pergi. Oke, dan kadang-kadang mungkin ya sebagai perempuan, mungkin juga ini bisa terjadi laki-laki ya, kita nggak pernah tahu. Sebagai perempuan, apalagi kita sudah mempercayakan diri kita kepada seorang medis ya, yang harusnya membantu membuat kita menjadi lebih sehat. Betul. Jadi kita sebenarnya nggak tahu kan apa sih sebetulnya yang standar gitu loh kalau lagi diobservasi itu gitu ya, loh. Jadi mungkin itu yang bikin orang juga jadi mikir, itu tadi benar nggak sih? Itu tadi profesional. Apakah itu part of the process untuk diobservasi? Jadi banyak pertanyaan gitu di kepala kita, mana yang benar mana yang enggak. Terus nanya ke suster, malah sama suster juga nggak ditanya. Emang kenapa nggak ditanya gitu kan? Jadi aku juga ngerasa ya aku ngerti sih sebagai perempuan pasti bingung juga ya, nanti salah lagi. There's so many things gitu yang that could go wrong gitu. Cuma ini aja aku juga sedih banget tadi dengernya bisa sampai pengen ngeluarin kamera lah, sampai apa gitu kan. Nah dari sisi psikologis, viralnya sebuah kasus itu kan ada dampak negatif dan juga positif. Benar. Cuma menurut Indah, kalau untuk someone yang sangat berani seperti Q gitu korban, menurut Indah apa sisi psikologisnya?
Oke, jadi gini, biasanya kita itu kan sebagai manusia cenderung akan lebih berani untuk melakukan sesuatu ketika kita sadar ada dukungan dari orang lain. Atau misalnya sesuatu yang sifatnya itu lebih masif, lebih viral, itu biasanya membuat kita lebih termotivasi juga untuk do the same thing gitu loh Kak. Nah jadi makanya tadi kan Q juga bilang kenapa sekarang gitu kan, apa yang akhirnya memotivasi Q untuk berani speak up, ya karena menurut Q this is the moment gitu. Ya dia dengan adanya momen ini, dengan semua mata masyarakat tertuju ke situ, secara tidak langsung sebenarnya Q juga merasa mendapatkan dukungan gitu. Itu secara positifnya ya gitu, secara positif, secara psikologisnya itu yang akhirnya membuat dia punya keberanian. Cuman mungkin sisi negatifnya ini pasti akan emotionally drain banget nih buat Q. Dia pasti capek banget, Q pasti capek banget karena terlepas dari mungkin harus proses kesana kemari dan segala macam, untuk dia ngebalikin lagi memori akan situasi itu aja kan itu pasti butuh keberanian yang besar, butuh energi yang luar biasa besar. Jadi ini pasti nggak mudah gitu. Kalau orang mungkin dengan gampang bilang kejadian udah lama kenapa baru speak up sekarang, misalnya enak gitu ngomong gitu. Untuk Q bisa inget lagi detail by detailnya tuh udah ada gejala psikologisnya sendiri gitu. Jadi memang di sini sih aku cuma mau bilang buat Q dan korban lainnya di luar sana, kalau misalnya memang siap untuk speak up, pastikan juga kita juga bisa saving energi kita dengan baik. Komen-komen yang memang gak mendukung, komen yang justru malah bikin kita merasa makin jatuh, lebih baik diabaikan dulu untuk sementara waktu. Supaya kita juga bisa maintain our mental health juga gitu loh Kak. Supaya jadinya gak drain secara berlebihan gitu loh. Betul. Mungkin Mas Satria ini berhubungan dengan kasus viral ya. Kasus viral itu kan ya again ada dampak negatif dan positif untuk sisi hukum ya. Betul. Dan ini apakah ada kekhawatiran kalau media sosial itu bisa mempengaruhi opini publik dan juga proses hukum? Nah, sebagai tim hukum menyikapi hal ini tuh bagaimana jadi? Ya, begini, yang jelas faktanya memang kasus ini terblow up itu gara-gara memang sosial media. Makanya sampai viral ini dan banyak dukungan yang kita dapat itu memang peran sosial media. Zaman sekarang memang kita nggak bisa menafikan peran sosial media ya, dan otomatis itu pun juga ada dampak negatifnya pasti, dan itu sangat, untuk kasus seperti ini itu sangat saya merekomendasikan ke korban untuk tidak menelan mentah-mentah opini-opini orang yang bermunculan di sosial media, karena ternyata tidak semua orang memahami mengenai resiko atau beban yang ditanggung oleh korban saat mereka mengungkapkan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, untuk mengenai bagaimana proses hukum ini dengan stigma masyarakat di sosial media, saya pikir begini, hukum tetap memiliki standar yang memang itu tidak bisa digeser oleh opini orang. Sebesar apapun opini orang itu tetap kita memiliki standar atau pakem-pakem yang memang itu sudah ada di undang-undang atau di peraturan perundang-undangan lainnya. Sudah ada mekanisme-mekanisme tertentu yang itu sudah tidak bisa lagi bisa berubah hanya gara-gara opini masyarakat. Nah, di sini opini masyarakat yang terbangun selama ini adalah bentuk dukungan moral terhadap korban, terhadap kasus ini, supaya baik korban yang sekarang atau ntar ada korban yang lainnya itu tetap semangat, tetap berani, karena prasyarat dari penyelesaian perkara seperti ini adalah korbannya, kuncinya. Kita ini kayak seperti lawyer atau psikolog itu hanya pendamping-pendamping yang mensupport dari belakang. Kuncinya tetap ada di korban. Korban harus berani dulu. Makanya saya selalu bilang di media-media atau dimanapun, jika ada korban di luar sana yang pernah atau merasa mengalami hal yang sama, jangan takut. Kalian harus berani untuk berbicara. Karena semakin kita takut, hal seperti ini akan selamanya ada di sekitaran kita. Mungkin sekarang Mbak Q, kita nggak tahu besok siapa, bisa terjadi oleh siapapun. Jadi kita harus bareng-bareng nih. Kita harus bareng-bareng campaign, mengkampanyekan untuk menjaga bersama supaya hal seperti ini terjadi lagi, dan itu membutuhkan sosial media juga untuk menyebarluaskan itu. Oke. Thank you Mas Satria.
Indah, ini ya tadi kan aku sempat mention, kita tuh sangat percaya dengan dokter ya. Bener. Dokter, tenaga medis gitu loh. Habis kalau lagi sakit mau percaya sama siapa lagi gitu kan. Tapi kan ini sangat disalahgunakan ya. Berarti sebetulnya ini abuse of power ya. Ini aku yang notabene bukan dokter aja greget gitu loh Kak. Karena sejujurnya ini tuh kenanya kemana-mana. Bukan cuman ke dokter aja, ke psikolog, ke perawat, ke bidan. Semua tenaga professional help gitu. Akhirnya jadi kita juga kena imbasnya dalam tanda kutip. Kalau dibilang ini abuse of power, bisa jadi salah satunya iya. Tapi menurutku faktornya tuh bisa banyak banget. Cuman memang mungkin abuse of power bisa menjadi salah satu aspek yang dibahas. Karena kan kita kadang menyadari ya gitu, maksudnya egonya manusia. Walaupun kita profesional, namanya kita manusia kan pasti punya egonya. Kita kadang menyadari loh, kan saya yang tahu, saya yang belajar, saya yang memang punya titel itu gitu, entah sebagai dokter, psikolog atau apapun. Jadi akhirnya kadang ada rasa ego kita bahwa ya udah semua ini tuh in kontrolnya kita. Makanya kenapa tadi masuk ke dalam si aspek abuse of power. Kita merasa kita punya power, kita punya sisi dominasi dan punya kontrol di sini sehingga semua itu ya di bawah kuasa kita gitu dalam tanda kutip. Cuman mungkin beberapa faktor lain yang aku juga mau sebutin adalah terkait dengan emotional intelligence gitu loh. Terus terkait dengan komitmen kita dalam profesi yang kita jalanin, terkait dengan bagaimana kita meregulasi emosi kita, bagaimana kita menanggulangi kondisi stres kita, itu juga sangat berpengaruh terhadap kenapa akhirnya orang memilih jalan seperti ini gitu loh. Oke. Iya juga sih. Nah, Q ini kan tadi kasus terjadi di tahun 2022 ya. Yang akhirnya kamu share baru berani di tahun 2025 di mana memang lagi sangat diperbincangkan dan mungkin pendengarnya menjadi lebih banyak. Tapi dulu itu apa yang bikin kamu menunda untuk melaporkan kejadian ini? Atau sebelumnya malah sempat lapor tapi mungkin gak pernah ditanggepin? Waktu itu aku kan dipatahkan dengan suster itu ya. Ditambah aku bukan asli warga Malang gitu loh, dari Bandung. Ditambah memang apa ya, kayak aku nganggapnya kayak ya udah, tapi momen itu tuh selalu inget sampai sekarang gitu. Detail pun inget gitu apa yang dia lakuin segala macem. Sampai akhirnya kayak aku ya udah dipendem, akhirnya jadi bola salju yang akhirnya kayak sekarang harus ngomong deh gitu. Jadi butuh waktu beberapa tahun untuk bisa ngungkapin ini tuh sebenarnya sulit Kak. Karena kemarin di BAP pun waktu bikin laporan itu aku nangis juga gitu karena ini harus kilas balik ke momen itu nggak enak gitu Kak, kayak gitu. Iya. Jadi ya udah akhirnya aku beraniin diri buat ngomong sekarang gitu dan pas juga momentumnya. Pasti kan kalau tadi kamu mau menceritakan aja kan ya tadi ya mungkin yang Indah bilang menceritakannya aja tuh aduh oh my god gitu harus di-relief lagi gitu. Dan tadi kamu juga bilang jadinya trauma gitu untuk apakah jadi trauma untuk ke dokter manapun sampai sekarang atau jadi ada trust issue setiap kali mungkin mempercayakan diri kamu ke seorang medis gitu? Sekarang aku kayak lebih dari kejadian itu aku lebih milih dokter cewek sih. Kayak gitu semenjak kejadian itu. Dibilang trust issue juga iya sih Kak. Karena aku jadi aku nggak tahu nih pemeriksaan SOP-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi pasien tuh kebanyakan, jadi gini Kak, sorry aku potong ya. Jadi beberapa orang itu korban yang sama dan di rumah sakit yang sama, korban yang berbeda di rumah sakit yang sama dengan dokter yang sama, itu mulai pada bermunculan dan modusnya sama. Dan mereka pun sama kayak aku gitu. Ini tuh sebenarnya pemeriksaan atau udah kelewat batas nih. Mereka semua juga sama kayak kita gitu loh. Jadi nggak tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Jadi sebetulnya orang-orang ini, korban-korban ini yang kamu tadi bilang akhirnya banyak yang DM aku itu mereka DM personally ke kamu. Cuma mungkin belum muncul di publik gitu ya? Iya. Oke. Nah ini kita kalau ngomongin waktu kejadian itu yang tadi aku bilang perempuan-perempuan ini kan kita ke tempat publik sering ya. Betul. Mau naik transportasi umum, mau jalan, mau olahraga di jalanan gitu. Nggak harus ke dokter loh. Kalau ke dokter justru kita percaya banget. Cuma kadang-kadang bisa juga dilecehin lagi jalan kaki kan banyak nih tiba-tiba dipegang lah apa gitu. Nah kadang-kadang kita bingung kan kalau itu kejadian. Nah sama seperti Q, kalau itu kejadian kita agak pasif. Iya benar. Lebih kayak frozen. Ini gimana sih benar apa enggak gitu. Nah sejauh mana stigma sosial kayak gitu bisa mempengaruhi kita lah sebagai perempuan atau
gimana ya? Aku juga nggak tahu deh. Ya jujur aja, aku sebenarnya lumayan ngerti perasaan kamu ya. Pernah kejadian sama aku lama banget yang cuma ya karena aku berusaha lupain, bener bingung gitu. Iya, Kayak betul. ini apa ya gitu. Jadi pasif banget gitu. Ya sebenarnya kalau tadi kakak tanya sejauh apa stigma sosial mempengaruhi motivasi kita untuk akhirnya speak up tuh, menurut aku justru itu faktor utamanya sebenarnya. Karena banyak orang yang akhirnya ngecap, ya lagian kenapa nggak teriak, kenapa nggak ngelawan, kenapa nggak langsung cari bantuan di saat itu juga. Jadi sebenarnya gini Kak, secara psikologis itu ketika kita berada dalam kondisi terancam, katakanlah mendapatkan pengalaman terkait dengan pelecehan seksual ini kan kondisi terancam ya. Ada situasi secara psikologis di mana terjadi sama diri kita tuh disebutnya immobility. Jadi kita tidak bisa bergerak sepersekian detik. Sesimpel gini, misal kalau kita di hutan gitu ya, kita lihat depan kita ada harimau, gak mungkin kita begitu harimau lewat langsung teriak tuh gak mungkin. Pasti kita sepersekian detik tuh mikir dulu, bentar ini apa? Ini dia mau mendekat atau enggak? Ini saya harus ngapain? Baru kemudian di detik keberapa kita barulah berteriak dan mengambil tindakan. Nah itu juga yang terjadi ketika kita sedang mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual. Kita tuh diem dulu karena kita tahu ini kondisi terancam. Jadi secara psikologis badan kita tuh pasti nge-freeze dulu. Makanya kalau misalnya orang-orang nanya kenapa gak teriak, kenapa gak minta bantuan? Ya emang badan kita secara natural begitu. Nah ketika giliran kita mau minta bantuannya, stigma itu, judgement itu udah nyerang kita duluan. Akhirnya itu yang ngebuat kita, ya udahlah saya telan aja sendiri. Dan yang tadi Q bilang juga, awalnya dia pikir ya sudah, dia lupain aja, dia abaikan saja. Tapi ternyata setelah udah berlangsung beberapa tahun kok masih mengganggu ya, kok masih keinget-inget kejadiannya, kok bikin saya nggak nyaman. Barulah di situ akhirnya kita menyadari kalau ternyata yang kemarin itu sesuatu yang salah. Karena ternyata membekas di saya nih, bikin saya nggak nyaman, mungkin mempengaruhi kepercayaan diri saya, bikin saya ada trust issue dan lain sebagainya. Jadi memang prosesnya tuh nggak sesederhana kena kejadian teriak lapor, nggak sesederhana itu gitu. Butuh waktu yang panjang karena tadi faktornya juga banyak banget gitu loh. Harus dicerna dulu. Benar. Gitu kan. Nah, apakah trauma seperti ini bisa disembuhkan? Oke. Sebenarnya gini, ini kalau ditanya bisa disembuhkan atau enggak, kalau di ranah kami nih para psikolog, kita tuh nggak pernah ngajak klien kita atau pasien untuk ke arah yuk sembuh atau nggak sembuh, tapi kita selalu bilang yuk kita berproses dan berdamai dengan situasinya. Karena kalau sembuh itu kan fokusnya jadinya tujuannya menghilangkan rasa sakitnya, menghilangkan bekas lukanya. Mungkin kalau secara fisik rasa sakit dan bekas luka caranya banyak ya Kak, bisa dihilangin. Tapi kalau mental itu kan mau sampai kapanpun kejadian yang udah terjadi bertahun-tahun lalu pun kita pasti masih bisa ngerasain detailnya gitu. Kita masih bisa ngerasain sakitnya kayak gimana, situasinya seperti apa, itu masih bisa kerasa banget. Makanya kenapa kalau ditanya apakah trauma ini bisa sembuh atau enggak, sembuhnya mungkin bisa tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah yuk gimana kita bisa menerima si lukanya. Jadi pada akhirnya kita berjalan dengan lukanya nih. Oh iya saya memang pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan itu. Dan saya pelan-pelan bangkit dan diri saya tuh tidak hanya dinilai dari apa yang waktu itu terjadi. Banyak hal yang saya bisa encourage tentang diri saya. Itunya sih sebenarnya. Kebangkitan akan positivity diri kita sendiri itu yang kita ajak. Belajar berdamai dengan situasinya. Yes, betul. Nah Q sendiri saat ini apa udah sempat konsultasi atau ada pendampingan psikologis? Apalagi ini masuk proses hukum ya, pasti akan lebih banyak lagi nih hal-hal yang harus kamu hadapi. Ya, semenjak kejadian itu aku berobat ke psikiater juga sampai sekarang masih konsumsi obat. Gitu. Oh wow, jadi udah berapa tahun ini rutin? Oke. Tapi sudah membantu kamu untuk, ya kan? Karena kita kan harus move on ya, maksudnya bukan, harus menjalankan hidup kita sehari-hari gitu loh. Jadi memang kita butuh pendampingan psikolog. Ya supaya bisa fungsional gitu kali ya bahasanya ya. Nah Mas Satria mungkin bisa kasih sedikit update sekarang itu proses hukumnya udah sampai mana untuk kasus Q? Proses hukumnya ini masih didalami oleh polisi. Kita sudah serahkan ke polisi semua bukti-bukti yang kita punya. Ada saksi yang juga kita sudah hadirkan. Kemudian korban juga sudah memberikan kesaksian juga. Nah sekarang tugasnya polisi sedang mendalami itu, meng-cross check kejadian itu, dan ya kita tunggu saja. Semoga ada hasil maksimal dengan cepat. Kira-kira kalau kasus seperti ini tuh prosesnya berapa lama Mas Satria sampai ada jawaban dan mungkin
tujuan dari pelaporan ini itu apa, dan biasanya untuk pelecehan seksual gitu ya seperti ini kira-kira hukumannya biasanya apa itu, Mas? Kalau yang udah pernah terjadi. Kita nggak bisa memastikan biasanya berapa lama prosesnya ya, karena itu banyak faktor. Itu banyak faktor di tingkat penyidikan dan segala macam. Kerumitan kasus itu saya nggak bisa memastikan berapa lama. Cuman kita hanya komitmen, kita memberikan selengkap-lengkapnya keterangan supaya itu membantu polisi untuk segera mengungkap kasus ini. Itu satu. Kemudian biasanya berapa hukumannya seperti apa gitu ya. Kalau kasus seperti ini di Undang-Undang 12 tahun 2022 itu ada variatif tuh hukumannya, mulai dari kalau nggak salah mulai dari 4 tahun sampai 15 atau 12 tahun. Jadi memang lumayan berat sebenarnya hukumannya gitu. Berat itu apakah pasti kan udah pernah ada nih yang divonis hukuman penjara juga yang melakukan kejahatan yang serupa. Yang kita udah lihat yang udah terjadi tuh hukumannya biasanya berapa lama, Mas? Apakah juga ya, jadi, karena dia dokter beda gitu, dibedakan apa gimana? Beda. Harusnya beda karena gini. Karena ada yang namanya relasi kuasa kalau dokter itu, atau namanya fiduciary relationship. Jadi di situ dijelaskan di pasal 6C itu adalah tingkatan terberat tuh. Orang yang punya relasi kuasa melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu hukumannya paling berat tuh. Oh, malah lebih berat. Oh, bagus dong. Berat karena begini, karena di situ pelaku memanfaatkan powernya dia, yang tadi dikatakan abuse of power tadi, itu untuk melakukan tindak pidana. Jadi di situ ancamannya berat. Belum lagi kita bicara mengenai sanksi administratif ya dari organisasi dokternya. Cuman kemarin saya ketemu sama pihak ID. Ternyata pihak ID sekarang pun sudah dicabut kewenangan untuk mengawasi dan menghukum dokter-dokter yang bersalah. Sekarang kewenangannya ada di kementerian. Jadi di situ tetap ada hukuman administrasi, bisa berupa pencabutan license dan banyak hal selain pidananya ya. Gitu. Oke. Nah ini kan kalau di luar kasus yang Mas Satria lagi tangani sekarang ya dengan Q, kita juga lihat di berita bahwa 2 dokter yang juga sekarang lagi proses hukum di yang kejadian di Bandung dan juga kejadian di Garut, ternyata lagi dicek juga kesehatan jiwanya. Betul. Gitu kan. Pasti kan ada lagi nih yang diusut itu. Ini kenapa ini terjadi? Yang dilihat pasti kan dari sisi psikologinya juga, dan apakah itu mempengaruhi proses hukum atau keputusan hukum kalau misalnya ternyata terbukti ada kegangguan jiwa? Tentunya ada. Jadi pasti gini ya, tentu tapi kan itu perlu asesmen yang panjang untuk menentukan orang itu, mohon maaf, secara mental atau enggak, itu kan perlu asesmen panjang yang dilakukan oleh tenaga profesional. Jika memang kesimpulannya dikatakan si A ini ternyata hilang akal, ya tentu tidak terjadi hukuman secara konvensional, ya pasti ada solusinya, ada alternatifnya yang lain hukumannya. Mungkin bisa berupa pengobatan mental atau yang lain begitu. Itu ada semua ketentuannya. Cuman tetap diperlukan proses pemeriksaan ya oleh ahli. Nah, kalau dari psikologisnya gimana nih? Biasanya orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini gitu kan. Ini kan of course bukan sesuatu yang acceptable dan juga nggak normal, nggak gitu bisa loh. jadi excuse juga sebenarnya. Dari sisi psikologinya tuh gimana? Saya setuju sih sama yang tadi Mas Satria bilang, proses pemeriksaannya panjang gitu, dan untuk menentukan apakah secara hukum ini lolos atau tidak dalam tanda kutip, kita juga harus melihat apakah permasalahan psikologis yang terjadi ini membuat si pihak ini tuh jadi kehilangan akal. Artinya gini, kalau ternyata dengan permasalahan psikologisnya memang dia tidak bisa beraktivitas secara efektif di kehidupan sehari-hari, mungkin ada pengecualian. Tapi kalau ternyata dia masih bisa beraktivitas dengan baik, dia juga masih bisa menjalani profesinya, artinya kan ini tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor untuk membebaskan oknum ini dari hukuman. Betul. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah psikologis, spektrumnya juga bisa luas banget tuh Kak. Apakah si masalah psikologis ini hanya dalam tanda kutip orientasinya, atau ya memang ini sudah mengganggu ke dalam kondisi kejiwaan. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin masalah seksual ini kan
Ada yang ranahnya tuh udah ranah gangguan, ada yang ranahnya preferensi. Oke. Nah gitu, jadi selama memang yang bersangkutan ini masih bisa beraktivitas dengan normal sehari-hari, dengan efektif sehari-hari, artinya dia itu punya kontrol sebenarnya terhadap berbagai perilaku yang dia lakukan. Kalaupun dia menyadari dia punya preferensi tertentu atau ada hal-hal yang memang mengganggu secara kebutuhan seksual, harusnya dia punya kontrol sebenarnya untuk bisa mengendalikan kapan si kebutuhannya ini dimunculkan, kapan dia tahan. Betul. Gitu loh. Apalagi kalau kaitannya dengan ranah profesi yang memang itu kan harus dia junjung tinggi ya gitu profesionalismenya. Apalagi Seperti sebagai itu sih. seorang dokter ya. Benar. Sebagai seorang dokter udah masih bisa praktek sebagai dokter gitu loh. Iya. Nah jadi faktor utama yang bisa bikin orang seperti ini mungkin dari kasus psikolog yang pernah Indah lihat mungkin ya. Kadang-kadang kan mungkin ada yang karena trauma kecilnya, makanya punya preferensi berbeda. Kira-kira faktor-faktornya itu apa aja? Faktor genetik ataupun trauma itu biasanya jadi penyumbang terbesar. Tapi somehow hal ini jadi ke-trigger kalau misalnya situasinya juga memang mendukung. Dalam artian gini, proses kita menjalani profesi kedokteran atau apapun ya profesi-profesi ahli seperti ini, pendidikannya itu kan memang stresornya tinggi banget ya Kak. Stresornya tinggi banget, makanya kenapa tadi aku sempat bilang abuse of power bisa menjadi salah satu aspek, tapi terkait dengan bagaimana kita meregulasi emosi dan kepemilikan akan emotional intelligence juga menjadi hal yang berpengaruh. Karena pendidikan dan profesionalitas sebagai seorang dokter dan juga tenaga ahli medis khususnya, itu adalah hal yang ngasih stresor banget buat kita. Kalau kita nggak pinter mengelola stres, kalau kita nggak pinter meregulasi emosi, otomatis nanti jadinya tuh pelampiasannya kemana-mana. Jadi ke hal yang gak tepat, sesuatu yang selama ini bisa kita rem karena gak ada stresornya, akhirnya karena stresornya tinggi banget jadi keluar lagi. Nah itu faktor-faktor yang biasa berkaitan. Mungkin memang pemicunya sudah ada, tapi karena stresor dan triggernya ini cukup besar, cukup kuat, jadinya memicu untuk akhirnya itu muncul lagi. Gitu loh. Makanya kenapa sebenarnya, sorry aku potong Kak. Kenapa profesional ini juga kita butuh dalam tanda kutip memeriksakan kondisi psikologisnya dulu gitu sebelum akhirnya memang dinyatakan sah nih untuk berpraktek, karena itu tadi kita harus ngecek juga secara psikologisnya dia ini udah siap belum untuk menghadapi situasi yang mungkin penuh dengan tantangan, dengan tekanan dan stres seperti itu. Dan biasanya mungkin pelaku-pelaku ini ya melakukan ini nggak cuma satu kali ya, udah repetitif. Iya kan, karena yang mungkin dia pertama kali udah lolos. Bener. Dia pikir berarti bisa lagi dong. Apalagi ada punya power pola. itu. Betul. Karena kan nggak ada efek jerak nih yang dia dapetin. Dia tidak merasa terancam dengan yang dia lakukan. Ya kayak anak kecil lah, anak kecil makan permen nggak akan berhenti makan permen kalau sakit gigi soalnya. Betul. Dia nggak akan berhenti makan permen kalau dia belum sakit gigi kan. Sama kayak gitu. Waduh. Oke, nah karena ini kalau kita lihat kan pelaku yang di Garut ya, yang dokter Objin ya, itu kabarnya memang katanya punya penyimpangan seksual. Betul. Tapi itu yang kita lihat ya. Tapi apakah pelecehan seksual itu selalu disebabkan kelainan seksual pada pelaku? Enggak juga sih ya, enggak juga ya. Sebelum kita masuk ke ranah penyimpangan seksual atau ya balik lagi kan. Sebelum nyampe ke penyimpangan seksual tuh ada yang namanya preferensi dulu gitu loh. Definisi penyimpangan seksual mungkin berdasarkan Oke. Jadi kalau kita udah masuk ke bahasan penyimpangan adalah ketika memang apa yang kita lakukan secara aksinya itu adalah sudah sudah di luar dari batas normal yang biasa orang lain lakukan. Dan prosesnya misalnya sudah mengganggu ke diri kita sendiri ataupun bahkan merugikan orang lain. Jadi kalau penyimpangan itu biasanya seperti itu. Terus ketika tidak dilakukan akan muncul keresahan-keresahan nih di dalam diri kita. Misalnya kalau nggak dilakukan kita jadi nggak bisa tidur, kita jadi emosi berlebihan, kita jadi stres banget gitu kan, muncul keringet dingin dan segala macam. Itu barulah kita bisa coba cek apakah ini sudah masuk ke ranah penyimpangan atau belum. Tapi kalau misalnya kalaupun kita nggak ngelakuin itu dan kita masih biasa-biasa aja, masih baik-baik aja, ini yang tadi aku bilang, mungkin ini hanya preferensi gitu. Dan akhirnya sebelum kita masuk ke ranah apakah ini preferensi seksual, apakah ini penyimpangan seksual, manusia tuh punya yang namanya kontrol gitu loh. Apalagi sebagai orang dewasa, ini kan dokter-dokter yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Artinya segala tindakannya, segala keputusannya adalah tindakan yang diharapkan bisa dipertanggungjawabkan dan ada konsekuensinya. Pemikiran jangka panjang terhadap konsekuensi yang didapatkan ini seharusnya kan sudah ada di common sense kita, terutama sebagai seorang profesional. Makanya kemarin aku sempat bilang, ini para oknum-oknum profesional ini yang melakukan tindakan ini, mereka sadar gak sih ketika mereka dinyatakan lulus sebagai dokter, itu kan disumpah. Ada etika profesinya. Gak usah melakukan penyimpangan seksual gitu ya, atau kekerasan seksual gitu Kak.
kita berrelasi dengan pasien atau klien kita di luar ranah profesional aja itu sebenarnya udah menyalahi etika profesi sebenarnya gitu. Makanya kenapa banyak dokter atau banyak psikolog, banyak psikiater yang nggak mau ngasih nomor pribadi karena memang ada batasannya, ada etikanya. Apalagi sudah sampai ke masalah pelecehan seksual. Jadi jangan dulu ngomongin pelecehan atau preferensi seksualnya nih, lihat dulu kontrol dirinya. Nah itu ya sebenarnya yang perlu ditelaah lebih lanjut gitu loh. Ya itu make sense. Tapi ini terakhir nih berita yang dari dokter yang di Bandung katanya dia sempat mencoba mengakhiri hidupnya dia. Mungkin karena terlalu banyak attention dan akhirnya ketahuan ya. Sebetulnya dari sisi psikologi pasti reaksi pelaku juga macam-macam ya. Pasti. Ada yang mungkin malah mati rasa, ada yang mungkin ngerasa bersalah gitu. Nah biasanya apa yang mereka rasa? Kalau dari kasus-kasus sebelumnya deh, pasti kan udah pernah ada nih. Betul. Ini tuh kompleks banget ya Kak sebenarnya. Ada yang mungkin reaksinya biasa aja karena bagi dia ini bukan sesuatu yang secara konteks sosial tuh salah. Ada orang yang dia nggak bisa nih membedakan mana yang diterima secara norma, mana yang diterima secara sosial, mana yang tidak diterima. Itu ada orang yang tidak bisa membedakan itu. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang terjadi pada pelaku ini memberikan dampak psikologis tertentu, ya pada akhirnya dia juga menyadari bahwa oh ini nih titik efek jeraknya dia. Mungkin ya benar yang tadi kakak bilang gitu, sebelumnya dia gak pernah ketahuan, gak ada yang berani untuk speak up, dia juga gak pernah mendapatkan sanksi apapun. Jadi dia gak dapet nih efek jeraknya. Terus dilakuin, begitu jebret kena efek jeraknya. Secara psikologis juga dia langsung kena mental kan gitu dalam tanda kutip. Makanya kenapa ini kompleks banget. Akhirnya dia memutuskan untuk sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Itu kan juga respon dari gejala psikologis yang tekanan-tekanan yang juga mungkin dia terima. Karena ini adalah hal yang dia juga mungkin gak prediksi bahwa ternyata ujungnya akan begini. Ya apalagi udah berkeluarga juga ya dokternya. Bener. Jadi kan efek ke keluarganya juga. Betul. Oke. Nah kalau misalnya ada dokter yang udah mau mencoba mengakhiri hidupnya dia nih. Mas Satria ini pengaruh gak sama proses hukumnya kalau misalnya dia dapat special treatment mungkin? Atau gimana? Apalagi kalau udah diproses ya? Kalau memang ini sudah diproses, misalnya sudah ditetapkan tersangka begitu ya oleh polisian, ya tentu itu nanti tugas penyidik tuh, itu yang kasih penyidiknya nanti, karena pasti akan diperintahkan untuk mengawasi khusus ya, atau mungkin nanti selnya itu disendirikan, atau karena memang saya tahu betul SOP di dalam tahanan lah, katakanlah di dalam tahanan itu kalau orang masuk tahanan itu sangat diminimalisir benda-benda atau hal-hal yang bisa membuat dibuat alat untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup ya. Orang misal pakai sarung aja kan nggak bisa untuk masuk dalam sel. Celana panjang pun harus dipotong menjadi celana pendek. Itu untuk apa sih? Untuk supaya tidak digunakan alat untuk mengakhiri hidup. Dan tentu pasti ada pengawasan ekstra kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu ya. Itu nanti yang kasih penyidiknya nanti pasti akan mengawasi terus. Dan tentu pasti dari polisi juga akan menghadirkan pendamping psikolog ya untuk tetap menjaga kesehatan mental. Oke. Nah, mungkin aku tanya Q ya. Q, kalau kamu sendiri dengan ini sudah menjadi publik ya, dan mungkin juga nanti bakal ada lagi yang akan berani speak up nih karena kamu udah menjadi salah satu yang sangat berani lah menghadapi ini. Harapan kamu sendiri apa yang akan terjadi ini berikutnya? Semoga korban-korban lain semakin berani buat, yang penting sih bikin laporan ya. Karena kebanyakan kan takut karena mereka bilang karena kurang bukti. Kayak aku kan di ruangan itu tuh nggak ada bukti CCTV ya, tapi di lorongnya ada, itu jadi bukti kuat. Nah, yang bikin laporan ini buat korban lain tuh berani buat bikin laporan, berani buat speak up, dan nggak ada kasus-kasus seperti ini lagi untuk kedepannya, karena lebih diperhatikan lagi gitu. Harapan dari aku gitu sih Kak. Ya, dan mungkin sama hukum akan ditegakkan dengan benar ya. Betul. Iya, Sehingga harus. pelakunya akan dapat hukuman yang pantas ya. Iya betul. Ya. Ya. Oke. Nah, mungkin Indah terakhir nih karena ini
berhubungan dengan ahli tenaga medis dan ini termasuk psikolog juga ya sebetulnya. Benar. Dan kita kan juga nggak mau ada trust issue yang berlebihan gitu. Nanti kita mau kemana lagi kalau gitu butuh bantuan gitu. Nah kira-kira gimana sih caranya kita menyikapi trust issue yang selalu akan muncul nih? Pasti setiap kali kita mau berobat atau kita pengen berkonsultasi gitu. Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin trust issue kan sesuatu yang kita juga nggak bisa kontrol karena itu balik ke orang-orang yang memang mempercayakan gitu ya Kak terhadap dokter, terhadap psikolog, itu semua balik lagi. Cuman mungkin mewakili tenaga medis, mewakili tenaga professional help, aku cuman mau bilang bahwa kasus ini tidak mencerminkan keseluruhan sebenarnya. Walaupun mungkin ini masif gitu ya, gede banget beritanya, viral banget, tapi bukan berarti semua tenaga profesional yang ditemui akan melakukan tindakan yang sama. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita benar-benar kenali dulu siapa orang yang mau kita hadapi ini. Gak apa-apa kok untuk kita background checking dulu, untuk kita mungkin tanya referensi dari orang terdekat, supaya ketika kita datang pun kita lebih secure ngerasanya. Dan mungkin kalau terkait dengan kasus pelecehan seksual, misal kalau ternyata laki-laki lebih percaya sama dokter laki-laki, perempuan lebih percaya sama dokter perempuan, gak apa-apa banget untuk punya preferensinya sendiri tuh gak apa-apa banget. Tapi sekarang banyak banget fasilitas atau lahan di mana kita bisa ngecek background dari profesional ini. Sekarang sosial media, aku rasa semua tenaga profesional tuh sekarang udah mulai pakai sosial media untuk jadi personal brandingnya mereka. Jadi kita juga punya keleluasaan yang besar banget untuk kita bisa ngecek dulu psikolog yang mau kita datengin, dokter yang mau kita datengin ini siapa, asas kepercayaan mereka seberapa banyak, dan ada referensi dari orang terdekat nggak yang mungkin bisa membuat kita jadi ngerasa lebih secure. Itu sih paling. Referensi dari teman-teman yang mungkin udah pernah berobat ke situ. Betul. Cuma kan mungkin kasusnya Q, dia waktu itu lagi liburan ya di Malang. Benar. Terus tiba-tiba harus ke IGD gitu kan, itu benar-benar sama sekali nggak nyangka gitu kan. Jadi ya mungkin ada kasus-kasus seperti itu juga. Atau mungkin ini ya, kalau lagi diobservasi make sure ada pendamping si suster atau siapa, jadi atau ada saksi ada yang nemenin juga dari entah teman atau keluarga terdekat atau dari kitanya. Atau dari kitanya, betul. Yang penting ada saksi satu lagi lah gitu kan. Jadi dokter juga nggak berani macam-macam. Sama mungkin tambahan sih Kak, kalau misalnya memang kita merasa sudah tidak nyaman gitu ya, kita udah mulai questioning nih gitu, ini tindakan medis, ini part of pemeriksaan atau sebenarnya ini apa ya? Kalau kitanya aja udah mulai questioning, mending di stop. Gitu loh, karena kan kita juga nggak bisa make sure ya gitu ini beneran tindakan medis atau bukan. Jadi kalau emang kitanya sudah mempertanyakan, kita sudah mulai merasa tidak nyaman, mending di stop. Either itu kita tanyain dulu sama dokternya ini tujuannya untuk apa, atau ya tadi bener yang kakak bilang, coba minta didampingi oleh suster atau oleh keluarga, itu mungkin bisa jadi alternatif lah. Ya, mungkin sekarang kita ke dokter jadi nggak berani sendiri. Ya gitu deh kayaknya. Iya. Harus ada teman atau harus ada siapa lah gitu kan, atau suster lah, paling nggak ada suster. Ya. Mas Satria, ini terakhir ya, dari sisi hukum apa yang kira-kira masih kurang di Indonesia untuk melindungi korban kekerasan seksual secara maksimal, dan harapan Mas Satria ke depannya gimana untuk sisi hukumnya? Dari segi hukum itu sebenarnya kita sudah punya instrumen yang lumayan bagus sebenarnya untuk mengakomodir korban kekerasan seksual. Undang-undang kita sudah bagus, terus tenaga penyidik di kepolisian juga sudah selalu profesional. Mungkin yang kurang adalah sosialisasi kepada masyarakat terhadap apa yang harus dilakukan saat mereka mengalami kekerasan seksual. Sosialisasi itu penting sekali karena nyatanya banyak yang orang nggak paham harus ngapain, harus kemana. Bagaimana cara lapornya? Kemana saya bisa berlindung? Padahal instrumen itu banyak sekali dan banyak orang yang mau bantu, banyak lembaga-lembaga yang mau bantu, dan bahkan mayoritas gratis semua, nggak ada yang tarik biaya. Nah itu sih sebenarnya yang perlu selalu dipush oleh pemerintah, sosialisasi. Kita sudah punya undang-undang bagus sekali, kita punya kepolisian juga profesional, tinggal itu sosialisasinya, dan juga sosialisasi untuk melawan stigma kepada korban-korban kekerasan seksual. Itu juga nggak kalah penting. Jadi ya semoga untuk kedepannya masyarakat Indonesia pada umumnya bisa lebih berani dan bisa lebih terbuka jika memang mengalami kejadian seperti ini. Ada nggak sih tadi kan sempat
bilang mungkin banyak komunitas atau lembaga yang bisa membantu gitu loh. Apa ada source of information-nya? Kalau luar negeri kan ada hotline-nya tuh. bener. Ada buat suicide hotline, sexual abuse hotline betul. gitu loh. Mungkin di Indonesia kan belum sesuatu yang umum ya. Punya hotline. Ada, cuman mungkin bener ya belum tersosialisasi ada, dengan. tapi berarti udah ada hotline. Iya, kalau hotline kalau yang aku tahu tuh hotline suicide itu ada gitu. Terus iya bener, lembaga kayak perlindungan perempuan, terus pengaduan terhadap kekerasan seksual ini juga sebenarnya ada, cuman mungkin bener yang Mas Satria bilang belum tersosialisasi dengan masif gitu loh Kak. Cuma kalau kita Google harusnya ada tuh. Harusnya sih ada ya sebenarnya, harusnya ada. Jadi orang yang nggak tahu nih, nggak punya kenalan lawyer, nggak punya kenalan psikolog, kan bingung tuh. Perlindungannya kemana gitu ya. Again kalau punya internet harusnya bisa dicari ya. Betul. Cari perlindungannya kemana, jadi tahu next stepnya apa. Terima kasih banyak ya, kamu udah meluangkan waktu dan energi untuk menceritakan kembali. I'm sure ini sangat berguna banget buat yang dengerin dan juga yang nonton. Mas Satria, thank you juga udah mendampingi Q dalam proses ini. Semoga ini lancar semuanya dan cepat terselesaikan dan juga we get the justice she deserves gitu. Indah, mungkin ada pesan-pesan terakhir? Ya intinya aku sih cuma mau nyampein ke semua teman-teman yang jadi korban, jangan nunggu siapapun sebenarnya untuk ngomong. Gak apa-apa banget, it's really okay to seeking for help, it's really okay to speak up. Ini bukan kesalahan, ini bukan sebuah aib, karena kalau memang bukan mulainya dari kita, ya dari siapa lagi? Kalau bukan kita yang berjuang untuk hak kita dan perlindungan diri kita, ya siapa lagi? Jadi jangan takut untuk memulai bicara kepada orang dan mencari perlindungan. Ya, setuju. Mungkin aku pesannya buat yang nonton, yang baca, yang komentarin, yang komunitas, masyarakat, please jangan terlalu gampang menjudge kali ya. Yes, karena sebetulnya kita melaporkan aja itu butuh nyali yang luar biasa. Bener, setuju, gitu. setuju banget Kak. Jadi mungkin kita sebagai hanya audience, sebagai audience kita harus open minded dan juga mungkin kita harus mendukung, apalagi yang harus mengalami kejadian yang sangat tidak enak ini gitu. Thank you so much Indah for sharing. Sama-sama Kak, mungkin nanti next time kita panggil lagi untuk ngobrol dengan lagi. senang hati. Thank you so much Q. Semoga sehat-sehat terus. Iya Kak. Thank you di Bandung. Dan Mas Satria terima kasih, lancar-lancar terus. Nanti kita akan pantau terus beritanya. Terima kasih Mas Thank Satria. you. Teman Sia, jadi itu tadi episode yang semoga bisa menjadi bahan informasi baru. Again, jangan lupa untuk speak up, dan sebagai komunitas kita harus saling membantu satu sama lain. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk kita ada membership di TS Media YouTube channel, and we'll see you next time.